Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah ku raih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan. Di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Binaku, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binaka! Binaka, Swasti Ratu! Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibn Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri yang ke-67 ini, dengan para pemain, Chris Urspon sebagai Rakai Walampu Kumbayoni, Ferry Fadli sebagai Kameswara, dan pembawa cerita Hasdi Suhastra. Kameswara nampak masih terpaku menatap orang yang berada di hadapannya. Sementara Rakai Walampu Kumbayoni hanya tersenyum setelah berkata demikian. Wajahnya kelihatan tenang. Dari kata-katanya, laki-laki muda yang sebenarnya berusia sangat panjang ini sepertinya mengandung arti yang cukup dalam. Sekali lagi Kameswara menarik napas panjang. Suasana jadi nampak hening sejenak. Sementara di luar sana, rembulan nampak sudah bergulir jauh dan bintang-bintang lelah berkedip.
Kenapa kau diam, Kameswara? Tidak, tuanku. Saya hanya berpikir, apakah tuanku tidak salah bicara? Bukankah tuanku Rakai tahu bahwa saya tidak mempunyai kepandaian apa-apa? Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Aku bukan meminta pertolongan dengan menggunakan kehebatan. Tetapi aku membutuhkan pertolongan dari kau. Hanya dengan ketulusan hatimu. Lalu pertolongan apa yang tuanku Rakai harapkan dari saya? Ada satu keinginan yang selama ini mendekam dalam hatiku. Dan hal itu membuatku selalu merindukannya. Aku merindukan kematian Kameswara. Saya tidak mengerti maksud tuanku Rakai. Aku menginginkan kematian Kameswara. Usiaku sudah terlalu panjang. Aku tak akan menemukan kematian jika tak ada orang yang membunuhnya. Aku hidup di Mayapada ini rasanya sudah bosan. Karena yang kutemukan hanyalah kejenuhan dan kebosanan yang tidak ada habis-habisnya. Sekarang bagiku, kematian adalah sesuatu yang indah, yang selama ini kurindukan. Aneh sekali. Kenapa di dunia ini ada juga orang yang bosan hidup? Apakah ini pun adalah sikap manusia yang bisa dikatakan tidak puas? Tuanku Rakai, lalu apakah yang saya harus lakukan untuk tuanku? Nanti akan kujelaskan. Sebaiknya sekarang kau ikut aku ke dalam. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Ayo. Iya, tuanku. Setelah bangkit dari tempat duduknya, Rakai Walaingpu Kumbayoni pun segera melangkah, kemudian diikuti oleh Kameswara. Keduanya terus melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Sementara Kameswara kelihatan masih bingung dengan apa yang sedang dialaminya. Di tempat inilah, aku menghabiskan waktu dengan cukup menjemukan. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Sampai-sampai banyak sekali pertanyaan yang berkecamuk di dalam hatiku. Kapan semua ini akan berakhir? Lalu kenapa tuanku Rakai tidak meninggalkan saja tempat ini? Bukankah dengan begitu segala kebosanan dan kejenuhan yang selama ini tuanku Rakai rasakan akan hilang?
Bukan aku tidak mau meninggalkan tempat ini, Kameswara. Tetapi karena aku mempunyai tanggung jawab dengan tempat ini. Rasanya berat sekali untuk meninggalkannya. Kecuali aku meninggalkan tempat ini hanya dengan kematian. Apakah menurut Tuanku Rakai, kematian adalah suatu jalan yang terbaik untuk lari dari kejenuhan? Entahlah. Tetapi aku memang merindukan kematian, Kameswara. Ya. Karena air suci itulah yang menyebabkan aku jauh dari kematian. Kedengarannya sungguh hebat sekali keampuhan air suci itu. Baru sekarang aku percaya bahwa air suci yang diperebutkan itu ada. Kameswara, ada yang kau pikirkan? Tidak, Tuanku. Tiba-tiba saja saya teringat dengan cerita yang pernah saya dengar tentang Tuanku Rakai. Dulu, bukankah Rakai kalah dalam peperangan menghadapi saudara sendiri, yaitu menghadapi Rakai Pikatan? Ya, benar. Peperangan itu memang tidak pernah kulupakan. Rakai Pikatan, saudaraku sendiri, telah mengkhianatiku. Ia telah menusukku dari belakang. Mereka menyerang wilayah Walaing bagaikan banjir bandang. Aku sebenarnya tidak menyangka kenapa Rakai Pikatan sampai begitu. Padahal sehari sebelum terjadi peperangan itu, aku bersama-sama dengannya memuja persembahan untuk leluhur kami, Raja Balitung. Ya, siapa mengira persembahan yang kulakukan bersama-sama itu awal dari pelebaran kekuasaan. Kenapa Tuanku Rakai dapat dikalahkan Rakai Pikatan? Bukankah Tuanku adalah orang yang hebat dan sakti mandraguna? Aku sebenarnya dapat mengalahkan Rakai Pikatan. Tetapi apa untungnya aku mengumbar amarah jika harus memakan kurban dari orang-orang yang tidak bersalah? Karena pada saat itu, bukan hanya Rakai Pikatan saja yang menyerangku. Aku memandang jauh ke depan, anak muda. Itulah sebabnya aku tidak melawan dan lebih memilih meninggalkan Walaing. Kemudian bersembunyi di tempat ini. Setelah bersembunyi di tempat ini pun, orang-orangnya Rakai Pikatan masih terus memburuku. Karena mereka tahu ada sesuatu kelebihan yang kubawa. Kelebihan apa yang Tuanku Rakai bawa? Kelebihan itu sebenarnya hanya sebuah ramalan yang mereka takutkan. Kelak, jika aku menemukan kematian, aku akan menitis pada seseorang yang menurut ramalan akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Apakah seseorang yang Tuanku maksudkan itu membawa pertanda sebagai kekasih dewa-dewa? Ya. Orang yang akan kutitisi memang mempunyai pertanda sebagai kekasih dewa-dewa. Dari mana kau mengetahui hal itu? Saya pernah bertemu dengan seorang pemuda yang membawa pertanda itu. Orang itu sangat luar biasa sekali. Dia bernama Ken Arok. Ken Arok? Ya. Mungkin sudah dekat saatnya aku harus menemukan kematianku. Ken Arok. Ya. Mungkin dialah bagian dari takdir yang tidak terpisahkan dariku. Saya tidak mengerti maksud Tuanku Rakai. Nanti akan kujelaskan. Sebaiknya sekarang kau kupertemukan dengan permaisuriku. Permaisuri? Iya. Jadi Paduka tinggal di tempat ini tidak sendiri? Iya. Aku memang tidak sendiri tinggal di tempat ini. Tapi aku merasa hidup di sini seorang diri. Ayolah, Kameswara. Iya, Tuanku.
Kameswara mengikuti langkah Rakai Walaingpu Kumbayoni. Setelah beberapa saat melewati sebuah lorong yang terang, keduanya pun tiba di sebuah ruangan yang indah, yang tak kalah indahnya dengan ruangan depan. Dinding-dinding di ruangan ini terbuat dari batu pualam yang mengkilap. Sementara di sudut lain ada 5 obor yang menyala. Bukan main indah sekali ruangan ini. Aku sebenarnya tidak menyangka di tempat yang tersembunyi seperti ini ada sebuah tempat dengan ruangan yang indah gemerlapan. Dan obor itu pun kelihatannya menyala tidak sembarangan, melainkan atas sebuah mantra. Kameswara, bagaimana dengan tempat ini? Luar biasa, tuanku. Indah dan menakjubkan. Siapa sangka di tempat yang tersembunyi seperti ini ada ruangan-ruangan yang indah. Ruangan apakah sebenarnya tempat ini, Tuanku Rakai? Disinilah ruangan istirahat permaisuriku. Ruangan istirahat permaisuri Tuanku? Iya. Tetapi di ruangan ini saya tidak melihat siapa-siapa kecuali kita berdua, Tuanku. Sebentar lagi kau akan melihatnya, Kameswara. Setelah berkata demikian, Rakai Walaingpu Kumbayoni pun segera melangkah beberapa tapak ke depan. Dia berdiri di sebuah sudut sambil menatap tajam ke sebuah tempat. Perlahan kedua bibirnya bergetar mengucapkan mantra. Dan sebentar kemudian, samar-samar muncullah sebuah bayangan seorang wanita. Beberapa saat kemudian, bayangan itu pun segera menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik. Perempuan itu berdiri dengan mata terpejam, sementara pakaiannya yang tipis terurai hingga menyentuh lantai ruangan. Luar biasa, cantik sekali perempuan ini. Sungguh tidak kusangka kalau Rakai Walaingpu Kumbayoni mempunyai permaisuri secantik ini. Tuanku Rakai, apakah permaisuri tuanku sedang tidur? Iya, dia sedang tidur. Dia tidur sejak hidup bersamaku di tempat ini. Apakah maksud tuanku, permaisuri tidur sepanjang hidupnya di tempat ini? Artinya, dia tidak pernah bangun sejak saat itu? Benar. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa aku hidup di tempat ini seperti sendiri. Ya. Seharusnya permaisuriku menemukan ketenangan sekian ratus surya yang lalu. Tetapi itulah yang ia alami. Ia tidur di sepanjang hidupnya. Benar-benar sebuah kehidupan yang aneh. Sungguh tidak kusangka kalau aku akan menemukan hal-hal yang aneh seperti ini. Permaisuri ini begitu cantik dan menggiurkan. Tapi sayang hidupnya hanya ia lalui dengan tidur. Oh, gila. Laki-laki mana yang tidak akan tergiur melihat keindahan seperti ini? Kulitnya begitu halus dan bersih. Kameswara, kelihatannya kau mengagumi istriku. Tidak tuanku. Aku hanya merasa heran. Sungguh sangat disayangkan sekali. Perjalanan hidup permaisuri tuanku hanya dilalui dengan memejamkan mata dan bermimpi. Iya. Aku sendiri tidak berbuat apa-apa. Tetapi bagaimana dengan sosok istriku ini, Kameswara? Iya. Terus terang permaisuri tuanku sangat cantik. Kalau boleh saya katakan, mungkin kecantikannya seperti seorang bidadari. Kau terlalu melebih-lebihkannya, Kameswara. Ya, tetapi aku percaya dengan apa yang kau ucapkan. Iya,
Berbahagialah tuanku mempunyai istri seperti ini. Seharusnya memang begitu, Kamiswara. Kamiswara, permaisuriku pun adalah seorang wanita yang membawa pertanda sebagai kekasih dewa-dewa. Benarkah tuanku? Iya. Dari kecantikan yang terpancar di wajahnya, kau bisa melihat. Itulah pertanda yang ia bawa. Kalau begitu ia mempunyai persamaan seperti yang dibawa oleh Ken Arok. Wah, luar biasa sekali. Karena kecantikannya inilah peperangan itu terjadi. Rakai Pikatan adikku sangat tergila-gila sekali pada permaisuriku. Dan lebih dari itu, Pikatan mengetahui bahwa dari rahim permaisuriku bakal melahirkan raja-raja besar yang akan menentukan wajah tanah Jawa Dwipa ini. Lalu apakah tuanku Rakai sudah mempunyai putra? Belum. Barangkali aku tak akan mempunyai putra. Kecuali setelah menitis, mungkin dari situlah aku mempunyai keturunan yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa ini. Kamiswara, sekarang aku rasa saatnya sudah tiba. Karena apa yang selama ini kuinginkan dan kuharapkan sudah jelas di hadapanku. Aku memilihmu karena kau juga bagian dari takdir yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidupku. Kamiswara, aku harap kau tidak menolaknya. Mungkin sekarang sudah saatnya ku jelaskan permintaan tolong apa yang kuharap darimu. Kamiswara, antarkanlah aku ke gerbang kematian. Kamiswara tersentak kaget mendengar kata-kata Rakai Walengpu Kumbayoni. Tiba-tiba saja wajahnya berubah merah. Sementara tatapan mata Rakai Walengpu Kumbayoni seperti mengharapkan sebuah penantian yang selama ini ia tunggu-tunggu. Setelah beberapa saat dia menatap Kamiswara, Rakai Walengpu Kumbayoni pun melangkah mendekati istrinya yang diam terpaku bagai arca batu. Setelah itu dia berbalik, kembali menatap wajah Kamiswara. Aku sudah tidak menginginkan hidup lama di tempat ini, Kamiswara. Aku berharap kau menjadi saksi atas berbagai peristiwa yang bakal terjadi di bumi Nusantara ini. Dan sekaligus kau pun turut berperan di dalamnya. Kelak akan jatuh ke bumi sebuah benda aneh dari langit. Dan benda itu pun akan ikut mewarnai berbagai peristiwa yang akan terjadi di tanah Jawa ini. Saya masih belum mengerti apa yang Tuanku Rakai maksudkan. Nanti juga kau akan mengerti. Kamiswara, sekarang mendekatlah kemari. Perlahan Kamiswara melangkah mendekati Rakai Kumbayoni.
Kembali suasana menjadi hening. Setelah beberapa tapak melangkah dan hampir mendekati Rakai Walaingpu Kumbayoni, Kameswara pun menghentikan langkahnya. Sambil tersenyum, Rakai Kumbayoni mencabut pusakanya yang terselip di sela-sela pinggangnya. Pusaka ini sudah cukup lama mengikuti perjalanan hidupku. Sekarang aku ingin mati dengan pusaka ini. Aku rasa dengan cara inilah aku akan menemukan ketenangan. Kameswara, peganglah pusaka ini dan turutilah apa yang menjadi keinginanku. Perlahan Kameswara melangkah mendekati Rakai Kumbayoni. Kembali suasana di ruangan itu menjadi hening. Setelah beberapa tapak Kameswara melangkah, kemudian dia pun berhenti dalam jarak yang tidak berapa jauh dengan Rakai Kumbayoni. Sambil tersenyum kecil, Rakai Walaingpu Kumbayoni mencabut pusakanya yang terselip di sela-sela pinggangnya. Pusaka ini sudah cukup lama mengikuti perjalanan hidupku. Sekarang aku ingin mati dengan pusaka ini. Aku rasanya dengan cara inilah aku akan menemukan ketenangan. Kameswara, peganglah pusaka ini dan turutilah apa yang kuinginkan. Peganglah. Dengan tangan yang gemetar, Kameswara pun meraih keris yang disodorkan Rakai Walaingpu Kumbayoni. Setelah pusaka itu berada dalam genggamannya, ditatapnya dalam-dalam pusaka itu. Dan setelah itu, dia menoleh ke wajah Rakai Kumbayoni. Oh, apa sebenarnya harus kulakukan dengan pusaka ini? Oh, jagat Dewa Batara. Bagus. Nah, sekarang turutilah perintahku. Dan aku harap kau tidak menolaknya. Tunggu sebentar, Tuanku Rakai. Apa maksud Tuanku Rakai sebenarnya dengan pusaka ini? Apakah dengan memegang pusaka ini, saya dapat menolong Tuanku? Iya, hanya dengan pusaka itulah kau bisa memenuhi permintaanku. Baiklah, saya bersedia menolong Tuanku. Tetapi itu pun jika saya mampu melakukannya. Tetapi jika saya tidak mampu, saya harap Tuanku Rakai tidak usah kecewa. Kau pasti mampu melakukannya, Kameswara. Aku hanya menginginkan kau menikam dadaku dengan pusaka itu. Tidak, Tuanku. Bagaimana mungkin saya bisa melakukannya? Jangan paksakan saya untuk melakukan hal yang tidak saya sanggupi, Tuanku. Kau sanggup, Kameswara. Aku percaya kau mau melakukannya. Jangan, Tuanku. Sekalipun saya sanggup, tetapi saya tidak mampu melakukannya. Kau mampu melakukannya, Kameswara.
Aku harap kau mau melakukannya. Karena kau adalah bagian dari takdir yang digariskan dalam perjalanan hidupku. Tetapi kenapa harus saya yang melakukannya, tuanku? Saya benar-benar tidak mampu, tuanku. Saya harap tuanku jangan memaksa saya. Ini sama saja tuanku Rakai memerintahkan saya untuk membunuh. Bukan. Membunuh adalah satu hal yang bukan diperintahkan oleh orang itu sendiri. Tetapi kau melakukan ini atas permintaanku sendiri. Itu berarti kau bukan membunuh. Aku tidak akan mati, Kameswara. Jika kau menikamkan pusaka ini ke dadaku, rohku tetap hidup. Dan kemudian menitis pada seseorang yang membawa pertanda sebagai kekasih dewa-dewa. Tetapi jika kau tidak mau melakukannya, maka aku tak akan menitis. Dan aku akan tetap seperti ini sepanjang hidupku. Ya, kalau aku tetap seperti ini, maka ramalan tentang keturunanku akan sirna begitu saja. Aku bingung. Apakah aku harus melakukannya? Soalnya yang harus kulakukan ini bukanlah menghadapi seorang musuh. Jika musuh, mungkin aku masih mampu membunuhnya. Tetapi ini adalah permintaan dari orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun. Benarkah apa yang dikatakannya? Bahwa ia akan menitis setelah kutikam dengan pusaka ini? Aku masih ragu. Bagaimana, Kameswara? Apakah kau mau memenuhi permintaanku? Saya masih bimbang, tuanku. Tak ada yang perlu kau bimbangkan, Kameswara. Aku justru akan berterima kasih jika kau mau melakukannya. Kau sanggup, bukan? Kameswara diam saja. Dia tidak segera menjawab kata-kata Rakai Walaimpu Kumbayoni. Kembali dia menatap pusaka yang berada dalam genggaman tangannya. Setelah itu dia menatapnya dalam-dalam. Kemudian Kameswara kembali menatap wajah Rakai Kumbayoni. Baiklah, tuanku. Saya akan melakukannya. Tetapi maafkanlah atas kelancangan saya ini. Kau tidak perlu meminta maaf. Karena ini aku yang meminta. Lakukanlah. Semoga dewa-dewa mengampuni kesalahanku. Nah, bersiap-siaplah Tuanku Rakai. Mudah-mudahan segala apa yang Rakai ramalkan menjadi kenyataan. Lakukanlah, Kameswara. Aku sudah siap. Rakai Walaimpu Kumbayoni kemudian maju selangkah mendekati Kameswara. Sementara Kameswara sendiri masih diam dalam keadaan yang bimbang. Perlahan diangkatnya pusaka yang berada dalam genggamannya. Tangan Kameswara kelihatan gemetar, seolah-olah terasa berat untuk melakukannya. Tapi tak lama kemudian, dalam sekejap, keris itu pun sudah terbenam di dada Rakai Kumbayoni. Namun sungguh di luar dugaan Kameswara, Rakai Walaimpu Kumbayoni sama sekali tidak merasakan sakit atau merintih ketika pusakanya menerobos dadanya. Tetapi justru dia malah tersenyum, sementara darah mulai mengalir dari dadanya yang terluka. Kameswara, terima kasih atas bantuanmu.
dalam memenuhi permintaanku ini. Mendekatlah kemari. Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Tuanku Rakai, saya jadi tidak tega melihat ini semua. Saya benar-benar merasa berdosa. Maafkan atas kelancangan saya ini. Tidak. Kau tidak bersalah. Kau justru membantuku. Sudahlah. Kau tidak perlu mengkhawatirkan keadaanku. Sebentar lagi aku akan segera pergi. Tetapi dengarlah. Suatu saat kita akan bersama-sama. Sekalipun sosokku dalam keadaan yang lain. Kameswara, aku ingin memberikan sebuah nama untukmu, yaitu Sukma Suci. Pakailah nama itu. Sukma Suci? Iya, Sukma Suci. Setelah berkata demikian, Rakai Walaingpu Kumbayoni pun perlahan roboh ke tanah. Kameswara kemudian segera membaringkan tubuh itu. Darah terus mengalir dari dadanya yang terluka. Namun keanehan terjadi. Di antara darah yang mengalir itu, terlihat air bening yang juga keluar dari dada mayat Walaingpu Kumbayoni. Melihat hal itu, Kameswara sangat terkejut. Tetapi lebih terkejut lagi ketika dari dada mayat yang terluka itu muncul asap putih seperti kabut. Asap itu terus menyeruak keluar, semakin lama terlihat semakin tebal. Asap. Apakah asap ini seperti kabut yang terdapat di luar sana? Oh, asap ini semakin lama semakin tebal. Oh, asap itu sekarang mengurung mayat Rakai Walaingpu Kumbayoni. Apalagi ini akan terjadi? Kameswara mundur beberapa tapak melihat asap tebal yang mirip kabut itu mengurung mayat Rakai Walaingpu Kumbayoni. Sementara asap terus menebal dan keanehan pun terjadi. Tiba-tiba saja asap itu lenyap disusul dengan lenyapnya mayat Rakai Walaingpu Kumbayoni. Mayat Rakai Walaingpu Kumbayoni lenyap. Setelah jasad Rakai Walaingpu Kumbayoni sirna, bersamaan dengan itu, di tempat yang jauh, yaitu di Padang Karautan, Ken Arok yang saat itu sedang melakukan semadi, tiba-tiba saja mengerang. Dia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang menyentak sukmanya. Ken Arok kemudian menjerit bagaikan seekor harimau yang terluka. Suaranya yang keras telah membelah malam. Kejadian yang terjadi malam itu
antara sirnanya mayat Rakai Walaingpu Kumbayoni yang berada di Kambang Ayun dengan semedinya Ken Arok di Padang Karautan seakan-akan mempunyai waktu yang bersamaan. Sementara itu, Haryo Panumping dan Ken Siwi yang juga tengah melakukan semedi tiba-tiba saja terkejut dengan lenyapnya kabut di wilayah itu. Lihatlah, kabut ini tiba-tiba saja lenyap. Oh, iya. Aneh. Apa yang sedang terjadi ini? Kenapa tiba-tiba saja kabut yang cukup tebal ini lenyap begitu saja? Apakah sudah saatnya kabut ini lenyap, Paman? Padahal, bukankah bulan purnama belum tiba? Benar. Seharusnya kabut ini lenyap pada saat muncul bulan purnama. Suara air terjun itu pun tak terdengar lagi, Paman. Iya. Aneh. Suasana di wilayah ini tiba-tiba saja berubah seperti keadaan semula. Ken Siwi, kalau begitu, lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Kita cari ayahmu. Mumpung keadaan sedang dalam suasana yang baik. Ayolah. Iya, Paman. Ayo. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. Wilayah Kambang Ayun sekarang benar-benar telah kembali pada suasana semula. Rupanya ajian rembulan kalangan pun yang ditebar oleh Rakai Walaingpu Kumbayoni ikut lenyap bersama lenyapnya tubuh pemilik ajian itu. Sementara itu, Kameswara yang masih terpaku menghadapi suasana aneh itu tiba-tiba saja teringat dengan nama yang diberikan Rakai Walaingpu Kumbayoni. Sukma Suci. Aku tidak tahu apa makna dari nama itu. Kedengarannya sangat tegar sekali nama itu. Sukma Suci. Menurut Rakai Walaingpu Kumbayoni, menurutnya suatu saat aku akan bertemu dan akan bersama-sama dengannya. Apakah benar demikian? Rasanya seperti tidak masuk di akal. Hei, kenapa tiba-tiba saja aku lupa dengan permaisuri Rakai ini? Luar biasa sekali kecantikan perempuan ini. Aku rasa usianya pun sama dengan Rakai Walaingpu Kumbayoni. Betapa sempurnanya bentuk wanita ini. Apakah karena air suci itu sehingga kecantikannya tidak berubah? Kenapa tiba-tiba saja aku tertarik dengan wanita ini? Entah bagaimana seandainya wanita ini menjadi istriku. Mungkin aku akan bahagia memilikinya. Seandainya saja kau bisa bicara atau tersadar dari tidurmu. Ingin sekali aku mengucapkan bahwa aku mencintaimu. Bentuk tubuhmu begitu sempurna. Dan kulit tubuhmu sangat halus sekali. Benar-benar ciptaan yang agung yang sempurna. Sambil menatap penuh kekaguman serta kasmaran yang dalam,
Kameswara melangkah mendekati wanita yang berada di hadapannya. Setelah Kameswara merasa dekat sekali dengan wanita itu, perlahan dia menggerakkan tangannya untuk menyentuh wajah wanita itu. Tetapi belum sempat tangannya menyentuh kulit pipi wanita itu, tiba-tiba saja wanita yang berada di hadapan Kameswara ini membuka matanya, dan secepat itu pula Kameswara menarik kembali lengannya. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Tidak. Aku tidak bermaksud apa-apa terhadapmu. Kupikir kau tidak akan tersadar dari tidurmu. Tapi, hei, aku tidak melihat kau menggerakkan bibirmu. Aneh, aku jadi bingung. Kaukah yang bicara padaku? Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Iya, kita memang sedang berbicara. Dan aku bicara tidak melalui bibirku, tetapi hatiku. Jadi kalau begitu, aku mendengar kata-katamu pun salah. Jika aku bicara secara jujur bahwa kau seorang wanita yang cantik. Cukup. Aku sudah katakan, jangan bicara seperti itu. Aku tidak suka. Dan kau tidak pantas bicara seperti itu di hadapan Maharani Sri Sanjaya Warsa. Oh, bukan main. Jadi itukah namamu? Maharani Sri Sanjaya Warsa. Sebuah nama yang bagus sesuai dengan orangnya. Cantik dan menarik hati. Maharani Sri Sanjaya Warsa. Aku berhak melakukan apapun terhadap dirimu jika aku suka. Karena aku adalah bagian dari takdir perjalanan suamimu. Terus terang, Maharani yang cantik, aku mencintaimu. Kameswara benar-benar tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakannya. Setelah bicara demikian, kembali tangan Kameswara bergerak untuk menyentuh kulit pipi Maharani Sri Sanjaya Warsa yang halus. Melihat hal itu, mata wanita cantik itu melotot penuh amarah. Nah, bagaimanakah tindakan Maharani Sri Sanjaya Warsa melihat tangan Kameswara yang ingin menyentuh pipinya? Dan bagaimanakah sikap Kameswara sendiri? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.